Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa qala salawatullahi wa salamu alaihi, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di dalam kekuasaannya, la ta'murunna bil ma'ruf, benar-benar kamu tadi itu menegakkan amar ma'ruf, mengajak manusia berbuat kebajikan, wala tanhawunna 'anil munkar, dan benar-benar kamu sekalian mencegah manusia daripada kemungkaran, pelanggaran agama. Atau la yushikannallahu, benar-benar Allah bakal ayyab'atha alaikum, mengutus kepada kalian semuanya iqaban, siksa, malapetaka, minhu, darinya, thumma, kemudian, tad'unahu, kamu memohon kepadanya Allah, fala yastajibu lakum, maka Allah tidak mengijabai, menerima doa bagimu. Hadis ini menerangkan bahwa perbuatan ma'ruf, kebajikan itu adalah menjadi sabab Allah ridho kepada hambanya. Sebaliknya, perbuatan kemungkaran itu adalah menjadi sabab Allah murka kepada hambanya. Ciri-ciri Allah itu ridho, yaitu ciri-ciri ridho Allah yaitu Allah berikan berkah bagi orang yang berbuat kebajikan tadi itu. Allah berikan keselamatan dan rahmat baginya. Ciri-ciri orang yang dimurkai oleh Allah, maka orang itu akan menjadi sengsara dan mendapatkan malapetaka. Cuma Allah itu karena rahmatnya lebih besar daripada murkanya, maka Allah tidak spontan langsung mengazab atau menyiksa, menghancurkan orang yang melanggar ajarannya. Masih dikasih kesempatan. Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai' fid dunya. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu di dunia ini. Jangan Anda orang Islam yang nyembah patung dirahmati oleh Allah kok dikasih hidup, dikasih sehat, dikasih rizki, dikasih organ tubuh yang berfungsi. Padahal nggak mungkin patung itu yang gerakkan jantungnya orang yang penyembah itu. Nggak mungkin patung itu yang menurunkan hujan. Nggak mungkin patung itu yang menerbitkan matahari dan menenggelamkan matahari. Lebong patung kon itu ini meneng. Tapi bagaimana Allah masih tetap memberikan rezeki, Allah masih memberi kesempatan hidup. Kenapa? Karena wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu di dunia. Tapi nanti ada di akhirat, wasa'aktubuha lil ladina. Dan nanti di akhirat Allah akan tentukan rahmat itu khusus kepada orang-orang yang beriman. Orang kafir nggak dapat rahmat lagi dah. Sengsara seterusnya selama-lamanya. Hanya orang beriman yang mendapatkan
rahmat Allah. Baik. Karena itu tugas kita bagaimana supaya kita ini dirahmati oleh Tuhan. Dirahmati oleh Allah. Berbuat baiklah dan ajak orang-orang lain untuk juga berbuat kebajikan. Supaya terus mendapatkan rahmat Allah. Itu. Tugas kedua, jangan sampai murkanya Allah yang turun. Maka akan terjadi siksa dan malapetaka yang menghancurkan nantinya. Tugasnya kita, gimana yang melanggar untuk bertobat dan meniadakan pelanggaran itu di atas bumi. Ini tugas kita. Karena itu jangan dianggap enteng loh. Kalau Allah itu sudah menurunkan azabnya. Nggak ada yang mampu. Siapa bisa mampu? Kalau sudah ada tsunami misalnya. Itu polisi TNI-nya lari juga. Nggak mungkin ada di muka. Lawang berubah kok kapalnya di tengah kota, truknya di tengah laut. Itu kalau gunung meletus, lari semuanya. Lari semuanya, nggak mungkin akan mendekat. Itu kalau ada gempa, nggak ada yang berdaya nantinya. Karena itu, nggak mungkinlah manusia tadi itu akan bisa menerima murka daripada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah kasih contoh. Dikasih contoh. Macam-macam sebenarnya murka itu, Pak. Ada berupa bala, seperti tadi itu malapetaka. Ada berupa pemimpin yang zalim. Itu juga murka Tuhan itu. Allah gambarkan bagaimana si Fir'aun. Karena Bani Israel itu membangkang, mukafir terhadap Tuhannya, akhirnya dijadikan pemimpinnya Fir'aun. Yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Bayi-bayi mereka yang laki disembelihi, yang perempuan dibiarkan hidup. Bagaimana Namrud? Azab Allah juga ada yang berupa al-khasaf, gempa. Seperti Qarun, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Dibuka oleh Allah, Qarun yang kaya, gudangnya, rumahnya, kekayaannya dimasukkan ke dalam bumi, ditutup lagi. Sampai sekarang itu kalau ada orang nemukan barang berharga di bumi disebut harta karun. Wa minhum man aghraqna. Ada yang juga yang Allah tenggelamkan. Seperti kaumnya Nabi Nuh. Ditenggelamkan ini semuanya. Saat bumi ini kelem kabeh. Mbu tsunami itu bukan tsunami mungkin itu ya. Wa minhum man arsalna 'alaihi hasiba. Ada lagi yang dikirimkan batu-batu gede, angin besar dilempari batu. Walhasil macam-macam dah ada. Termasuk donkil ma'isyah. Seretnya ekonomi. Itu termasuk azab loh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperingatkan, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang berpaling daripada ajaranku, maka bagi dia akan menjadi seret ekonominya.
Nanti di hari kiamat keadaannya bagaimana? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bangun daripada kuburannya di mahsyar buta. Enggak tahu arah. Heran, di atas dunia melek. Bisa ngelihat, tapi bangun dari kuburannya di mahsyar buta. Rabbi lima hasyartani a'ma. Dia bertanya, ya Allah, kenapa kamu mengumpulkan kami di mahsyar ini buta? Ugat kuntu basira, padahal dulu di dunia aku melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Dulu datang ayat-ayat Al-Qur'an rangken bagaimana jangan maksiat, jangan kamu itu kufur, jangan kamu tadi itu minum khamar, jangan kamu berzina, jangan kamu melakukan judi, jangan kamu itu dan ini. Kamu abaikan, kamu enggak perhatikan. Sekarang pun juga kamu diabaikan oleh Tuhan kamu. Peduli amat, kata orang Jakarta. Inti mau ngelihat atau nggak ngelihat sekarang harus buta. Emangnya gua pikir gitu, katanya orang Jakarta. Hati-hati. Hah? Karena itu inti daripada kemakmuran, inti daripada kesejahteraan, inti daripada kebahagiaan, bukan materi, bukan fisik, bukan bangunan, tapi kamu melaksanakan ma'ruf, manusia melaksanakan kebajikan dan menjauhi kemungkaran, maka Allah akan bukakan berkah daripada segala arah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah. Kalau seandainya penduduk satu daerah tadi itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka aku Allah buka berkah dari langit aku turunkan ke bumi, dan berkah dari bumi aku keluarkan ke atasnya. Turun hujan, berkah. Sawah-sawahnya jadi subur, ladang-ladangnya dari subur. Tapi kadang-kadang turun hujan, banjir kelam semuanya. Enggak berkah jadinya. Ini. Turun hujan longsor akhirnya. Lah, ingat itu. Teliti. Iya. Banyak mungkarnya dibiarin. Jadinya begitu. Tapi kalau memang orang itu beriman, bertakwa, turun hujan, jadi berkah. Dari bumi juga begitu. Keluar tanaman-tanaman yang bagus, pohon-pohon yang menjanjikan nantinya baik. Buah-buahan yang bervitamin dan seterusnya dan seterusnya. Nggak beriman maksiat keluar lumpur yang panas, keluar macam-macam. Kenapa? Teliti. Mana imannya kamu dan takwanya kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Luang pabrik khamr diresmikan, pabrik bir diresmikan. Ini bukan Amerika, Pak. Pabrik bir resmi. Tempat prostitusi, alhamdulillah banyak ditutup sekarang. Tempat-tempat hiburan perempuan-perempuan yang erotis, pakaiannya ketat, dibiarin. Banci-banci berkeliaran yang mengajak homoseks, dibiarin. Mau nggak datang bala Allah. Karena itu harus semua pihak duduk. Aparatnya, pejabatnya, pemerintahannya, ulamanya, duduk. Gimana caranya mereka menjadi orang yang sadar? Jangan dibiarkan begitu. Itu kalau mau peduli. Lah kalau nggak peduli, siap-siap.
Kalau Allah menurunkan murka. Kalau kamu tidak melaksanakan dua hal ini, amar ma'ruf, ngajak manusia berbuat kebajikan, nahi mungkar dan mencegah orang berbuat kemungkaran, la yushikanallahu ayyab'atsa 'alaikum 'iqaban. Bakal Allah mengirimkan siksa kepada kamu. Entenono. Bukan berarti enggak datang loh ya. Kalau sudah turun itu siksa, mungkin pemimpin kamu zalim, mungkin ada banjir, mungkin ada gempa, mungkin ada angin, mungkin ada itu semuanya. Fatad'unahu, kemudian kamu doa, ya Allah selamatkan aku, ya Allah, itu baca itu istighatsah, apa aja dah dilakukan. Fala yastajibu lakum, Allah enggak nerima lagi ijabah, enggak mengijabah lagi doa kamu. Pak, saya mau tanya, kalau sehat jaga-jaga jangan sampai sakit, atau kalau sudah sakit baru berdoa supaya sehat? Yang pintar sampean. Yang sehat berdoa, ya Allah selamatkan aku daripada segala penyakit supaya sehat walafiat dan aku gunakan untuk taat kepada Allah. Kan begitu seharusnya. Jangan nanti kalau sehat nggak dihargai kesehatannya, baru kalau udah lumpuh, baru kalau udah sakit, ya Allah sembuhkan aku. Wes mari kena kon. Paham ya? Begitu seharusnya kita. Kira-kira kalau ada api dan ada bensin, apa tindakan Anda? Harus dijauhkan. Jangan sampai dekat ini api dengan bensin. Semakin dekat semakin berbahaya. Akhirnya meledak, Anda sendiri nanti akan terbakar. Begitu juga, dengarkan baik-baik, di Pasuruan ini, kalau tempat maksiat dibiarkan, akan dekat dengan adab Allah itu nantinya. Kalau udah turun, nggak nunggu yang ada di gereja, Pak, nggak nunggu yang ada di kelenteng, nggak nunggu yang ada di alun-alun, nggak nunggu yang ada di taman kota, yang di masjid juga hancur nanti. Karena itu, mudah-mudahan dengar juga pejabatnya. Itu tugas kita bersama, bukan tugasnya ulama supaya jerit-jerit. Saya simpatik dengan beberapa pemimpin sebetulnya. Dan itu kita mudah-mudahan bisa ditiru oleh pemimpin Pasuruan nantinya insyaallah. Yang Surabaya itu perempuan, itu bagus loh. Hari Valentine dilarang. Tidak boleh dirayakan. Bagus, itu harus. Tahun depan Pasuruan kita minta kepada wali kotanya dan bupatinya, dilarang di Pasuruan, biar nggak ada perzinaan itu. Ulama harus minta, harus mengusulkan itu. Dilarang. Jangan dianggap biasa. Kenapa? Kalau turun azab, bahaya. Kalau turun azab, bahaya. Benar itu. Itu harus ditiru itu oleh semua wali kota. Oleh semua bupati. Oleh semua pemimpin daerah. Saya setuju. Demi untuk menjaga moral, akhlak daripada pemuda-pemuda bangsa kita. Senang memangnya. Kalau bangsa Indonesia ini banci kabeh. Datang ke masjid kudungan kabeh misalnya. Nggak lucu. Apalagi kalau ustadznya banci. Nggak tepat kabeh itu. Itu ditangkep, dijadikan laki-laki. Ya bukan dimusuhi, dijadikan laki-laki. Tidak percaya kalau dia itu bisa laki-laki. Coba keplakan. Langsung aja gelut. Jadi laki-laki dia. Goro. Lembengnya bukan lembeng asli. Sebenarnya gampang. Asal mau. Ayo kerjasama. Begitu. Kerjasama. Dengan begitu insya Allah akan aman daerahnya kita. Taib. Wa qala alaihi salatu wassalam. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana
wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Allah. Lihat bagaimana ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna," bukan dari golonganku lo ya. Nah, kalau sudah bukan golongannya Nabi, golongannya siapa kira-kira? Ini golongannya setan berarti ini. Bukan dari golonganku 4 orang ini. Pertama, man lam yarham saghirana, tidak rahmat kepada orang-orang kecil. Anak-anak kecil. Enggak rahmat sama anak-anak kecil. Rahmat itu, Pak, bukan berarti ngasih makan tok. Itu yang di tengah jalan itu kasihan itu. Yang ngamen itu. Ya apa belajarnya, ngajinya gimana, belajarnya gimana. Kok enggak rahmat sih? Bukan termasuk golonganku orang yang enggak rahmat kepada anak-anak kecil. Kasihan mereka. Jangan karena kecil, kemudian orang tadi itu diabaikan. Atau memperbudak anak kecil. Atau memberi pekerjaan yang berat kepada anak kecil. Nggak benar. Sayangi dia. Yang kedua, bukan golonganku. Yang tidak menghormat kepada yang besar. Kasihan orang-orang tua itu. Kasihan. Kadang-kadang mereka nggak punya rumah. Tidur ada di trotoar. Anda bisa bayangkan. Yang muda aja tidur ada di trotoar kademen, apalagi yang sudah tua. Tanya mereka, agamanya apa? Islam. Lampu ada inisiatif. Kalau nggak bisa beli, sewa rumah yang agak gede ditampung. Nanti dikasih petugas untuk kebersihannya, diajari sholat, diajari dia tadi itu berkreasi, bisa bekerja. Kenapa nggak begitu? Ada bidang sosial ngelakoni opo niku sosiale. Dana untuk bidang sosial kon gawe opo? Wong Bambung gak sampai 100 juga iso kon atasi. Coba diambil, dibina begitu. Kalau dia punya keluarga, dipanggil keluarganya, ini rawat mereka. Nanti kita akan bantu, kan kasihan. Hormat kepada yang lebih tua. Itu termasuk ciri khas daripada golongan Nabi Muhammad. Jangan bingung foto. Dengarkan. Hormat kepada yang lebih tua. Kadang-kadang kepada yang lebih tua biasa. Saya tuh masih ingat dulu itu. Kalau ada orang yang lebih tua tadi itu, kalau duduk aja, posisi duduk aja. Bergeser yang lebih muda tadi itu. Saya kira tua bungkuk tetep aja kayak panggon senden, sing nom-nom senden. Tambah bungkuk sing tuwek. Heran nggak ada, jadi perhatian nggak ada dulu tuh, masya Allah. Orang dulu itu kadang-kadang kalau kelihatan orang tua, dilihat ya Allah bawa barang yang berat, bawakan, dibantu begitu. Kelihatan orang buta, oh ditontonkan begitu. Begitu. Saya kindak. Gulung kuping, klutak lu. Kakak lo. Kakak tadi. Repot gagak ini. Bukan golongan umatku itu. Yang dia tadi itu tidak menghargai orang-orang tua. Kemudian, bukan golonganku, kata Rasulullah. Mau kumpul sama siapa nanti dari kiamat ini? Yang tidak amar ma'ruf, ngajak manusia berbuat baik. Biarkan orang nggak sholat, nggak diajak sholat. Orang nggak baca Quran, nggak diajak baca Quran. Jangan. Nggak mau, diajak. Ajak terus. Barangkali suatu saat Allah buka hatinya mau. Tugasnya kamu ngajak. Bukan tugasnya kamu tadi itu merubah hati. Itu haknya Allah. Dan mencegah kemungkaran. Tugasnya kamu mencegah. Gak oleh, hati-hati itu so. Gak mau
mau, Beb. Biar nggak mau. Tetap kamu jangan bosan-bosan cegah. Barangkali dia dapat hidayah dari Allah. Belum tentu, Pak, orang itu jelek terus. Belum tentu juga orang baik terus. Satu saat mungkin Allah akan merubah hati. Karena itu Nabi SAW kalau sudah betul-betul semangat sampai sumpah, la wa mugallibil qulub, demi Allah yang membolak hati dengan cepat. Gampang orang berubah itu gampang. Tak kasih tahu, tak kasih gambaran. Ini gambaran ya. Bagaimana berubahnya hati itu? Masya Allah, dia santri 10 tahun ada di pondok, wiridnya luar biasa. Mari ngono ketemu dengan Lady Gaga. Pakaiannya ketat, kemudian, Mas, ayo joget. Kadang-kadang langsung bisa berubah. Wah, langsung berubah. Lah, muqallibal qulub. 10 tahun bisa berubah dalam beberapa menit dan detik. Demikian juga kadang-kadang benci bisa cinta. Tuh lihat bagaimana Sayyidina Umar bencinya kepada Rasulullah dirubah. Srit jadi pembela Rasulullah utama. Karena itu jangan kamu menvonis orang itu jelek seterusnya. Nggak bisa. Ajak terus. Ada bermaksiat, cegah terus. Nggak boleh bosan-bosan. Ketika kamu melaksanakan ini, perhatian dengan yang kecil, hormat kepada yang tua, ngajak orang berbuat baik, selain dirinya harus berbuat baik tentunya. Mencegah orang berbuat kemungkaran, selain dirinya juga harus menjauh daripada kemungkaran, maka termasuk golongannya Nabi Muhammad. Kalau sudah golongannya Nabi Muhammad berarti golongan orang selamat. Golongan orang yang beruntung nanti di hari kiamat. Karena itu kita semuanya pulang dari majelis ini harus punya semangat melaksanakan 4 hal ini supaya nanti di hari kiamat digolongkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai pisah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang termasuk dalam golongan Nabi pasti menjadi orang sahabat nanti di hari kiamat. Pertama, sayangi yang muda-muda, sayangi yang kecil-kecil. Gimana caranya mereka menjadi anak-anak yang baik, belum tidak terjerumus dengan kebudayaan yang merusak moral mereka. Hormati yang lebih tua. Gimana mereka tadi itu menjadi orang yang terbantu. Tentunya juga dalam agamanya diperhatikan. Kemudian ajak orang berbuat kebajikan. Sedekahkah, dzikirkah, ibadahkah, berjamaahkah, cegah orang daripada kemungkaran. InsyaAllah kita menjadi orang yang beruntung nanti di kiamat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.